Kematian seringkali dipandang sebagai akhir dari sebuah perjalanan, namun dalam banyak ajaran spiritual, termasuk dalam Buddhisme, kematian bukanlah titik akhir, melainkan sebuah peralihan. Meski jasad telah tiada, kenangan, ikatan batin, dan energi yang pernah terjalin tidak serta-merta lenyap begitu saja. Di antara ruang sadar dan tidak sadar, mimpi menjadi jembatan misterius yang menghubungkan dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Banyak orang pernah mengalami mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal. Dalam mimpi itu, sosok tersebut bisa terasa begitu nyata, berbicara, tersenyum, bahkan menyampaikan pesan tertentu. Pengalaman ini sering menimbulkan pertanyaan, apakah itu hanya bunga tidur? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Ajaran Buddha tidak secara sederhana menganggap mimpi sebagai hal sepele. Mimpi dapat menjadi cerminan batin, hasil dari karma, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi sarana komunikasi batin yang halus. Oleh karena itu, memahami mimpi bukan hanya soal psikologi, tetapi juga tentang perjalanan kesadaran dan hubungan kita dengan kehidupan itu sendiri. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak Anda untuk menyelami makna kemunculan orang yang telah meninggal dalam mimpi dari sudut pandang Buddhis, bukan untuk mencari kepastian mutlak, melainkan untuk membuka kesadaran, memperdalam pemahaman, dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan dan kematian. Mari telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, adanya ikatan karma yang belum selesai. Dalam ajaran Buddha, setiap pertemuan bukanlah kebetulan, melainkan buah dari sebab dan kondisi yang telah lama terjalin. Karma mempertemukan kita, mengikat kita dalam berbagai bentuk hubungan, sebagai keluarga, sahabat, atau bahkan sebagai orang yang pernah menyakiti dan disakiti. Ketika seseorang meninggal dunia, secara fisik hubungan itu memang berakhir, namun secara batiniah, jejak karma tidak serta-merta lenyap. Ia tetap hidup dalam aliran kesadaran, menunggu saat-saat tertentu untuk muncul kembali, salah satunya melalui mimpi. Mimpi menjadi ruang halus di mana batas antara masa lalu dan masa kini menjadi kabur. Dalam keadaan sadar, pikiran seringkali sibuk dan tertutup oleh aktivitas duniawi. Namun saat tidur, batin memasuki kondisi yang lebih dalam, lebih terbuka. Disinilah karma yang belum selesai dapat memunculkan dirinya dalam bentuk pengalaman yang terasa nyata, seolah-olah orang yang telah meninggal itu benar-benar hadir kembali, menyapa kita dalam keheningan malam. Ikatan karma yang belum selesai seringkali berakar pada emosi yang kuat. Cinta yang belum tersampaikan, kata maaf yang tertahan, atau bahkan rasa kehilangan yang belum sepenuhnya diterima. Semua ini menjadi energi batin yang terus bergerak. Dalam mimpi, energi tersebut mengambil bentuk yang kita kenal, wajah, suara, bahkan kehadiran orang yang telah tiada, seolah memberi kesempatan kedua bagi batin untuk menyentuh apa yang belum tuntas. Dalam sudut pandang Buddhis, hal ini bukan berarti arwah benar-benar datang dalam pengertian harfiah, melainkan kesadaran kita sedang berinteraksi dengan bekas-bekas pengalaman yang masih tersimpan kuat. Mimpi menjadi cermin dari batin kita sendiri, memperlihatkan bahwa keterikatan adalah sesuatu yang nyata dan memiliki kekuatan besar. Apa yang kita genggam erat dalam hidup, akan terus bergaung bahkan setelah perpisahan terjadi. Lebih dalam lagi, pengalaman ini mengajarkan tentang sifat keterikatan. Selama kita masih melekat, baik pada kenangan, perasaan, maupun identitas hubungan, maka batin akan terus menciptakan bentuk-bentuk pengalaman, termasuk mimpi, untuk mempertahankan keterikatan tersebut. Dengan demikian, mimpi tentang orang yang telah meninggal bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang bagaimana kita masih menggenggam mereka dalam batin kita. Namun di balik semua itu, terdapat kesempatan untuk memahami dan membebaskan diri.
Ketika kita menyadari bahwa mimpi tersebut adalah bagian dari proses karma dan batin, kita dapat mulai melihatnya dengan kebijaksanaan. Bukan untuk tenggelam dalam kerinduan atau kesedihan, tetapi untuk belajar melepaskan secara perlahan. Dengan demikian, mimpi tidak lagi menjadi belenggu, melainkan menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ketidakkekalan, keterikatan, dan akhirnya, kebebasan batin. Kedua, sebagai cerminan batin dan kerinduan. Ketika seseorang yang telah meninggal muncul dalam mimpi, pengalaman itu sering terasa begitu hidup, seolah jarak antara dunia yang ada dan yang telah tiada menghilang begitu saja. Namun dalam pandangan Buddhis, apa yang kita lihat dalam mimpi lebih mencerminkan kondisi batin kita sendiri daripada kehadiran nyata sosok tersebut. Batin yang menyimpan jejak mendalam akan secara alami memunculkan kembali bentuk-bentuk yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Kerinduan adalah salah satu kekuatan batin yang paling halus namun mendalam. Ia tidak selalu muncul dalam kesadaran sehari-hari, tetapi berdiam di lapisan yang lebih dalam. Saat kita tertidur dan kesadaran menjadi lebih hening, kerinduan itu menemukan jalannya untuk muncul. Maka sosok orang yang telah meninggal hadir dalam mimpi bukan sebagai mereka yang kembali, tetapi sebagai pancaran rasa rindu yang belum menemukan tempat berlabuh. Dalam ajaran Buddha, pikiran memiliki kemampuan untuk mencipta dan membentuk pengalaman berdasarkan ingatan dan emosi. Ketika kita kehilangan seseorang, batin tidak serta-merta menerima kenyataan itu sepenuhnya. Ada bagian dari diri yang masih menolak, masih berharap, atau masih ingin mengulang kembali momen yang telah berlalu. Mimpi menjadi ruang di mana keinginan-keinginan halus ini mendapatkan bentuknya. Lebih dalam lagi, mimpi juga bisa menjadi cermin dari rasa bersalah yang belum terselesaikan. Mungkin ada kata yang tidak sempat diucapkan, perhatian yang terasa kurang, atau penyesalan atas hal-hal yang telah terjadi. Dalam keheningan mimpi, batin mencoba memperbaiki, atau setidaknya menghadirkan kembali kesempatan yang tidak pernah terjadi. Ini bukanlah realitas eksternal, melainkan proses penyembuhan yang terjadi dari dalam diri. Fenomena ini selaras dengan ajaran tentang duka, ketidakpuasan atau penderitaan yang muncul karena keterikatan dan kehilangan. Kerinduan yang kita rasakan adalah bentuk halus dari duka tersebut. Namun Buddhisme tidak mengajarkan kita untuk menolak atau menekan perasaan ini, melainkan untuk memahaminya. Dengan melihat mimpi sebagai cerminan batin, kita mulai belajar bahwa sumber pengalaman itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Mimpi tentang orang yang telah meninggal dapat menjadi undangan untuk berdamai dengan diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa yang kita rindukan bukan hanya sosok itu, tetapi juga bagian dari diri kita yang pernah hidup bersama mereka. Dengan kesadaran dan kebijaksanaan, kita dapat mengubah mimpi itu dari sekadar luapan emosi menjadi jalan pemahaman, bahwa segala sesuatu berubah, bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, dan bahwa kedamaian sejati lahir ketika kita mampu menerima apa yang telah berlalu dengan hati yang lapang. Ketiga, sebagai jalan proses pelepasan. Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan memahami hakikat dari segala sesuatu yang memang tidak dapat digenggam selamanya. Ketika seseorang yang telah meninggal muncul dalam mimpi, itu bisa menjadi bagian dari proses batin yang sedang belajar menerima kenyataan. Mimpi menghadirkan kembali sosok tersebut bukan untuk mengikat kita lebih dalam, tetapi justru sebagai jembatan halus menuju pelepasan yang perlahan. Seringkali, kita tidak menyadari betapa kuatnya keterikatan sampai kehilangan itu benar-benar terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa semuanya akan selalu ada, orang-orang yang kita cintai, kebersamaan, dan kenangan. Namun ketika kematian datang,
batin terguncang karena realitas tidak sesuai dengan harapan. Disinilah mimpi berperan sebagai ruang transisi, tempat batin mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang sulit diterima. Melalui mimpi, kita seakan diberi kesempatan untuk bertemu kembali, tetapi bukan untuk mempertahankan, melainkan untuk memahami. Setiap percakapan dalam mimpi, setiap senyuman atau perpisahan yang terjadi di dalamnya, bisa menjadi simbol bahwa batin sedang memproses perpisahan itu. Ini adalah cara halus kesadaran untuk mengatakan, "Ini sudah berlalu, dan kamu perlahan bisa melepaskannya." Konsep anicca, ketidakkekalan, menjadi kunci dalam memahami pengalaman ini. Semua yang lahir pasti akan berubah dan berakhir, termasuk hubungan yang paling kita hargai. Mimpi tentang orang yang telah meninggal menjadi pengingat yang lembut namun mendalam bahwa tidak ada yang bisa kita miliki sepenuhnya. Bahkan kenangan pun akan berubah seiring waktu. Dengan menyadari ini, kita mulai melihat bahwa melekat hanya akan memperpanjang penderitaan. Namun pelepasan dalam Buddhisme bukanlah tindakan yang keras atau dipaksakan. Ia adalah proses yang alami, seperti daun yang jatuh dari pohon ketika waktunya tiba. Mimpi membantu mempercepat pemahaman ini dengan cara yang tidak langsung, melalui simbol dan pengalaman batin. Ketika kita berhenti melawan kehilangan dan mulai mengamati perasaan dengan kesadaran, maka pelepasan terjadi dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Mimpi tentang orang yang telah meninggal bukanlah sesuatu yang harus ditahan atau ditolak. Ia adalah bagian dari perjalanan batin menuju kedewasaan spiritual. Setiap kemunculan mereka dalam mimpi bisa dilihat sebagai langkah kecil menuju kebebasan dari keterikatan. Dan ketika kita benar-benar mampu melepaskan, bukan karena lupa, tetapi karena memahami, disitulah kedamaian sejati mulai tumbuh dalam hati. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah memberikan dukungan, baik melalui waktu, perhatian, doa, maupun kontribusi lainnya. Setiap bentuk dukungan yang Anda berikan, sekecil apapun, adalah bagian dari energi kebaikan yang membantu menyebarkan Dhamma ke lebih banyak hati yang membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, kondisi alam antara, Bardo. Dalam beberapa tradisi Buddhis, khususnya dalam Buddhisme Tibet, dikenal sebuah konsep yang sangat mendalam dan penuh misteri, yaitu Bardo. Bardo merujuk pada keadaan antara, sebuah fase transisi setelah kematian dan sebelum kelahiran kembali. Dalam fase ini, kesadaran tidak lagi terikat pada tubuh fisik, namun juga belum memasuki kehidupan baru. Ia berada dalam kondisi yang sangat halus, peka, dan dipengaruhi oleh karma serta kondisi batin yang terbentuk selama hidup. Ketika seseorang yang telah meninggal muncul dalam mimpi, sebagian ajaran memandang bahwa hal ini bisa saja berkaitan dengan kondisi Bardo tersebut. Terutama jika hubungan batin antara yang bermimpi dan yang telah meninggal sangat kuat, maka resonansi kesadaran bisa terjadi. Dalam keadaan tidur,
pikiran kita menjadi lebih terbuka dan tidak terlalu dibatasi oleh logika atau persepsi indrawi, sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan dalam dimensi batin yang lebih halus. Namun penting untuk dipahami bahwa dalam Buddhisme, fenomena ini tidak selalu dimaknai secara harfiah sebagai kunjungan dari arwah. Lebih tepatnya, ini dipandang sebagai interaksi antara aliran kesadaran yang saling terkait oleh karma. Seperti dua gelombang yang pernah bertemu di lautan luas, meskipun telah berpisah, jejak pertemuan itu masih dapat menciptakan getaran yang terasa kembali dalam kondisi tertentu, termasuk dalam mimpi. Dalam keadaan bardo, kesadaran diyakini mengalami berbagai pengalaman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi batin sebelumnya. Jika seseorang meninggal dengan keterikatan yang kuat terhadap orang tertentu, maka ada kemungkinan bahwa keterikatan tersebut mencari jalan untuk terhubung kembali. Mimpi menjadi salah satu medium yang memungkinkan munculnya pengalaman ini, bukan sebagai peristiwa fisik, melainkan sebagai fenomena batin yang sangat subtil. Lebih dalam lagi, konsep ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa kehidupan tidak berhenti secara tiba-tiba, melainkan mengalir terus dalam rangkaian sebab akibat yang panjang. Mimpi tentang orang yang telah meninggal bisa menjadi pengingat bahwa hubungan kita tidak hanya terbatas pada satu kehidupan. Ada keterhubungan yang lebih luas, yang melampaui apa yang bisa dipahami oleh pikiran biasa. Ajaran tentang bardo bukan dimaksudkan untuk membuat kita terjebak dalam spekulasi atau ketakutan. Sebaliknya, ia mengarahkan kita untuk lebih sadar akan kualitas batin kita saat ini. Karena apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan hari ini akan membentuk pengalaman kita di masa depan, bahkan mungkin dalam kondisi yang belum kita pahami sepenuhnya. Dengan demikian, mimpi bukan hanya sekadar pengalaman misterius, tetapi juga panggilan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih penuh welas asih. Kelima, sebagai pesan simbolis dari kesadaran. Ketika orang yang telah meninggal hadir dalam mimpi, seringkali kita tergoda untuk menafsirkannya secara harfiah, seolah-olah mereka benar-benar datang kembali. Namun dalam pandangan Buddhis, mimpi lebih sering berbicara dalam bahasa simbol, bukan realitas literal. Kesadaran kita menggunakan bentuk yang paling dikenal, wajah orang terkasih, untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan. Setiap sosok dalam mimpi bisa menjadi lambang dari kualitas batin tertentu. Seseorang yang pernah penuh kasih mungkin muncul sebagai representasi dari kebutuhan kita akan kelembutan. Seseorang yang tegas mungkin hadir sebagai pengingat akan tanggung jawab atau keputusan yang harus diambil. Dalam hal ini, orang yang telah meninggal bukan sekadar muncul, tetapi menjadi medium bagi kesadaran untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Buddhisme mengajarkan bahwa pikiran memiliki kecenderungan untuk membentuk dan memberi makna. Apa yang pernah kita alami, rasakan, dan pelajari akan tersimpan sebagai jejak batin, lalu muncul kembali dalam berbagai bentuk. Mimpi menjadi salah satu cara jejak tersebut berbicara. Maka ketika kita bermimpi tentang seseorang yang telah meninggal, bisa jadi yang sedang muncul adalah pelajaran hidup yang pernah mereka bawa ke dalam kehidupan kita. Namun memahami simbol dalam mimpi bukanlah hal yang sederhana. Ia tidak dapat dipaksakan dengan tafsir cepat atau keyakinan yang kaku. Dibutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan untuk melihat lebih dalam. Apa yang sedang terjadi dalam batin saat ini? Apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan nyata? Dengan demikian, mimpi tidak lagi dilihat sebagai fenomena luar, tetapi sebagai cermin dari kondisi batin yang sedang bergerak. Ada kalanya mimpi tersebut membawa pesan yang terasa seperti peringatan. Bukan dalam arti mistis yang menakutkan, melainkan sebagai panggilan halus untuk memperhatikan sesuatu yang kita abaikan. Mungkin kita sedang berjalan di jalan yang tidak selaras dengan nilai hidup kita,
atau mungkin kita melupakan pelajaran penting dari masa lalu. Sosok yang muncul dalam mimpi menjadi simbol yang kuat karena ia memiliki makna emosional yang dalam bagi kita. Melihat mimpi sebagai pesan simbolis mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada bentuk, melainkan memahami esensi. Orang yang telah meninggal dalam mimpi bukanlah tujuan, tetapi jendela menuju pemahaman diri. Dengan pendekatan ini, kita belajar bahwa kesadaran selalu berusaha membimbing kita, bukan dengan kata-kata yang jelas, tetapi melalui simbol, perasaan, dan pengalaman batin yang halus. Dan ketika kita mampu membaca bahasa ini dengan bijaksana, mimpi berubah dari sekadar pengalaman menjadi jalan menuju pencerahan batin. Keenam, sebagai latihan kesadaran. Setiap pengalaman, baik saat terjaga maupun saat bermimpi, dapat menjadi ladang latihan kesadaran. Mimpi tentang orang yang telah meninggal bukanlah sesuatu yang harus ditolak atau dikejar, melainkan diamati dengan jernih. Ketika kita mampu menyadari bahwa ini adalah mimpi, bahkan setelah terbangun, kita mulai melihat bahwa pikiran memiliki kemampuan untuk mencipta dunia yang terasa begitu nyata, padahal sesungguhnya bersifat sementara. Kesadaran mengajarkan kita untuk hadir tanpa menghakimi. Saat mengingat mimpi tentang seseorang yang telah meninggal, kita bisa memperhatikan apa yang muncul. Perasaan hangat, kesedihan, kerinduan, atau mungkin ketakutan. Alih-alih larut dalam emosi tersebut, kita belajar untuk mengamatinya sebagai fenomena batin yang datang dan pergi. Dari sini, kita mulai memahami bahwa bukan mimpi itu yang mengikat kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Kemunculan orang yang telah meninggal dalam mimpi juga menjadi pengingat kuat tentang sifat pikiran yang dinamis. Pikiran tidak pernah diam. Ia terus bergerak, membentuk gambaran, menghidupkan kembali ingatan, dan menciptakan pengalaman. Apa yang terasa nyata dalam mimpi dapat lenyap begitu kita terbangun. Hal ini selaras dengan ajaran tentang anicca, bahwa segala sesuatu, termasuk pengalaman batin, selalu berubah dan tidak dapat dipertahankan. Lebih jauh lagi, latihan kesadaran membantu kita melihat bahwa identitas diri pun tidaklah tetap. Dalam mimpi, kita bisa merasa berada di tempat lain, berbicara dengan orang yang sudah tiada, bahkan mengalami peristiwa yang mustahil dalam dunia nyata. Namun saat bangun, semua itu lenyap. Ini mengarahkan kita pada pemahaman tentang anatta, ketiadaan diri yang kekal. Bahwa apa yang kita anggap sebagai aku hanyalah rangkaian proses yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, mimpi tidak lagi menjadi sesuatu yang membingungkan atau menakutkan. Ia berubah menjadi objek meditasi yang berharga. Kita bisa merenungkan bagaimana pikiran menciptakan pengalaman, mengapa emosi tertentu muncul, apa yang bisa kita pelajari dari reaksi kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan realitas. Mimpi tentang orang yang telah meninggal dapat menjadi guru yang sunyi. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi melalui pengalaman langsung. Jika kita mampu menyikapinya dengan kesadaran, maka setiap mimpi menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Kita belajar untuk tidak melekat pada apa yang muncul, tidak menolak apa yang hilang, dan perlahan memahami bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan untuk menyadari, tanpa terikat oleh apapun yang datang dan pergi dalam pikiran. Ketika kita bermimpi tentang seseorang yang telah pergi, mungkin yang sebenarnya hadir bukanlah mereka, tetapi bagian dari diri kita yang masih terhubung. Disitulah kita belajar bahwa hubungan sejati tidak selalu terikat oleh kehadiran fisik, melainkan oleh jejak batin yang tertanam dalam kesadaran. Kematian mengajarkan kita tentang ketidakkekalan, dan mimpi mengingatkan kita bahwa batin tidak mengenal batas yang kaku.
Apa yang kita rasakan, pikirkan, dan alami terus bergerak, berubah, dan saling terhubung. Dalam keheningan malam, mimpi menjadi cermin yang jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Mungkin yang paling penting bukanlah apakah mimpi itu nyata atau tidak, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita menjadi lebih bijaksana? Lebih mampu melepaskan? Lebih menghargai kehidupan yang masih kita miliki? Di sanalah makna sejati dari pengalaman tersebut. Dalam perspektif Buddhisme, mimpi bukan sekadar ilusi tanpa arti, melainkan bagian dari dinamika batin yang kompleks dan penuh makna. Kemunculan orang yang telah meninggal dalam mimpi tidak harus ditakuti, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari perjalanan kesadaran. Kita tidak perlu terjebak dalam penafsiran mistis yang berlebihan, namun juga tidak harus menolaknya mentah-mentah. Jalan tengah mengajarkan kita untuk melihat dengan jernih, mengakui pengalaman, tetapi tidak melekat padanya. Setiap mimpi adalah undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Orang yang telah meninggal mungkin tidak benar-benar kembali, tetapi mereka tetap hidup dalam jejak karma, kenangan, dan pelajaran yang mereka tinggalkan. Dan mungkin, di balik semua itu, mimpi mengingatkan kita akan satu hal sederhana namun mendalam. Bahwa hidup ini singkat, hubungan itu berharga, dan kesadaran adalah kunci untuk memahami semuanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.